Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat tanggal 11 Agustus 2023 akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk jadwal Jumat pada siang hari ini. Yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Haji Arifullah, sedangkan sebagai Bilal Bapak Abdul Qadir AR. Sedangkan untuk Jumat yang datang tanggal 18 Agustus 2023, insya Allah yang bertindak sebagai khotib dan imam yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Aziz Usman, Bilal Bapak Saiful Anam, Muadzin Bapak Haji Muhammad Jupri, dan protokol Saudara Muhammad Santoso. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Pasien Agung Majelis Sholawat dan Dakwah mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah sekalian besok pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 pukul 19 WIB atau ba'da sholat Isya yang bertempat di Masjid Al-Ali, Jalan Mejoyo nomor 2 Surabaya, dengan acara Majelis Sholawat dan Dakwah dilanjutkan dengan ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri dari Malang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih.
Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Majelis Al-Quran dan Dzikrul Dzakirin Al-Ittihad, mengharap dengan hormat kehadiran para jamaah sekalian besok pada hari Kamis Kliwon tanggal 17 Agustus 2023 pukul 04 WIB sampai dengan selesai, tempat Jalan Raya Rungkut Asri nomor 6769 Surabaya, dengan acara Semaan Al-Quran, Majelis Al-Quran wa Dzikrul Dzakirin Al-Ittihad. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak terima kasih. Untuk laporan hasil kotak amal pada Jumat yang lalu sebesar Rp2.374.000, sedangkan laporan hasil parkir emas sebesar Rp70.000. Sedekah nasi bungkus dan minuman dari TPQ Al-Barokah, yang kedua dari TPQ Muhajirin, dan yang ketiga dari hamba Allah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hamba Allah warga RT 03 RW 02 yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp200.000 dikhususkan untuk almarhumah Ibu Neni. Ucapan terima kasih selanjutnya kami sampaikan kepada hamba Allah warga RT 06 RW 02 yang telah menyumbangkan uang sebesar Rp2 juta dikhususkan untuk almarhum Bapak Kiai Haji Visnu Abdurrahim, yang kedua almarhumah Haja Siti Natijatul Mu'tamarah, yang ketiga almarhum Romo Kiai Haji Abdurrahim, dan yang keempat almarhumah Ibunya Haja Zubaidah. Kami atas nama Takmir Masjid Baitur Rahim mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon bantuan Fatihah, semoga almarhum dan almarhumah yang telah disebutkan namanya tadi senantiasa mendapatkan rahmat, nikmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat para penyumbang maupun hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Takmir Masjid Baitur Rahim. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد خاب من طغى قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Shadaqallahul azim. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di saat ini adalah saat yang paling tepat kita sebagai bangsa, sebagai warga negara mensyukuri karunia yang telah dihadiahkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada bangsa kita di bulan Agustus ini menjadi bangsa yang terbebas dari penindasan dan penjajahan. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, tapi kita juga harus merenung bahwa saat ini perhatian, apakah perhatian media, perhatian negara-negara lain banyak tertuju kepada kita umat Islam. Seakan-akan saat ini umat Islam identik dengan hal-hal yang tidak positif. Saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, kita tahu dan kita sadar bahwa para guru-guru kita, para ulama-ulama kita adalah orang-orang yang tidak bisa dilepas dari perjuangan, bahkan saat-saat penting yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Tidak kurang guru kita, muassis kita, Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan di antara
banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang berperan dalam kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, mungkin apa yang saat ini sedang menjadi sorotan pihak-pihak lain kepada kita umat Islam, ada sedikit yang perlu kita renungkan dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu kesempatan beliau menyampaikan sabdanya, "Akhsha ma khashitu ala ummati." Aku sangat mengkhawatirkan terjadi nanti pada umatku. Sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, kenapa baginda Rasulullah sangat mengkhawatirkan ini? Karena ternyata hal-hal ini mungkin saat ini kita temui di tengah-tengah kita, dan karena di negara yang kita cintai ini kita adalah umat mayoritas, maka mungkin banyak di antara hal yang akan disebutkan ini kita sendiri yang melakukan. Yang pertama, baginda Rasulullah menyatakan kibarul batani. Ketika umat baginda Rasulullah nanti sudah tidak lagi memperhatikan apa yang dimasukkan ke dalam perutnya, bukan soal jenis makanan, bukan soal nilai gizi dan kesehatannya, tapi ketika umat beliau sudah tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya. Saudaraku, sebagaimana kita tahu, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak sesuai hanya untuk memperturutkan nafsu perut, nafsu gaya hidup, dan lain sebagainya. Korupsi, perampokan, pembegalan, dan praktek-praktek lain yang menunjukkan bahwa kita sebagai umat baginda Rasulullah sudah tidak lagi menghiraukan aturan-aturan agama, tidak lagi menghiraukan contoh-contoh dan teladan-teladan Rasulullah, tidak lagi mengindahkan nasihat-nasihat guru-guru dan ulama-ulama kita, bahwa setiap suap yang masuk ke dalam perut kita yang tidak berasal dari rizki yang halal, sama saja kita memasukkan benih api neraka di dalam tubuh kita. Saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sudah amat sangat mewanti-wanti ini, sebagaimana kita tahu surah Al-Mutaffifin adalah satu di antara sedikit surah yang ada di juz 30 yang turun di Madinah. Kenapa surat ini diturunkan oleh Allah di Madinah? Sebagaimana kita tahu diajarkan oleh guru-guru kita, Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang suka curang dalam timbangan, atau dalam bahasa kita suka ngentit timbangan. Gambaran kecil ini, kalau ngentit timbangan berarti mungkin ngambil beberapa gram atau beberapa ons, maka saat ini yang terjadi, banyak orang-orang mengambil hak tanpa berhak, bukan lagi hitungan gram atau ons, tapi ratus juta, miliar, bahkan triliun. Sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, layak dan pantas kalau baginda Rasulullah amat sangat mengkhawatirkan hal ini terjadi dalam diri kita, karena terkadang kalau sudah urusan perut, tidak peduli saudara, tidak peduli halal haram, tidak peduli apapun akan dilakukan. Sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, yang kedua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat mengkhawatirkan kita mudawamatun naum. Bahasa sederhananya adalah kebanyakan tidur, kakean turu. Bukan soal durasi kita tidur, tapi ketika umat baginda Rasulullah sudah tidak lagi mampu menghidupkan malam-malamnya dengan bermunajat kepada Allah,
Abul Qasim Al-Hakim, satu di antara gurunya, guru kita, Imamuna Al-Ghazali. Ketika ditanya, kenapa generasi saat ini, wahai Syekh, mengalami penurunan kualitas akhlak, ilmu, perilaku? Kita tahu Abul Qasim Al-Hakim hidup sekian ratus tahun yang lalu, tapi sudah dikeluhkan kepada beliau di antara murid-murid beliau. Beliau menjawab, wahai murid-muridku, dulu guru-guru, para orang tua, para sepuh adalah orang-orang yang terjaga di saat malam ketika anak-anaknya tidur. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, wara' ketika anak-anaknya atau murid-muridnya bermain-main dengan dosa. Mereka adalah orang yang selalu ta'alluq kepada Allah, bergantung hatinya kepada Allah saat anak-anaknya atau murid-muridnya lupa. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita termasuk guru atau orang tua atau sepuh yang menghidupkan malam-malam kita untuk mendoakan anak-anak kita, murid-murid kita, generasi-generasi muda kita, sehingga mereka tidak saja punya pengetahuan, tapi juga punya pagar dan rem hasil dari doa-doa kita, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, mematuhi aturan agama, aturan sosial dan moral. Mereka tidak saja memiliki kepandaian, tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Ini problem bersama kita saat ini. Saudaraku sedang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, Rasulullah mengkhawatirkan kepada kita al-kasal, malas. Sedang dimuliakan oleh Allah. Kita memang mayoritas, tapi kita harus sadar bahwa peran kita, terutama dalam banyak hal, kita masih jauh dari harapan. Kita kalah dengan sedikit minoritas saudara-saudara kita yang mereka mungkin memang memiliki etos yang lebih baik dari kita. Apakah dalam hal ilmu, dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang lain. Padahal kemalasan ini bagian dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Seharusnya ketika digambarkan orang-orang yang meniru Rasulullah, sufufuhum kasufufin fil qital, barisan mereka ketika mereka melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, sebagaimana seakan-akan mereka melakukan menata barisan saat berperang. Artinya seharusnya kita memberi contoh dan teladan. Bahkan pada satu kesempatan Rasulullah mencium tangan seorang sahabat yang saat itu dilihat bahasa kita ngapal karena pekerjaan kasar yang dilakukan. Ada itu penghargaan dari baginda Rasulullah bagi orang-orang yang rajin, orang-orang yang giat, orang-orang yang benar-benar kepingin menunjukkan kemanfaatan dirinya dengan apapun, yang diberikan kelebihan harta dengan hartanya, jabatan dengan jabatannya, ilmu dengan ilmunya, bahkan yang tidak memiliki kelebihan pun dengan tenaganya dia akan memberikan kemanfaatan minimal bagi keluarganya. Rasulullah sangat amat tidak senang, bahkan membenci orang yang malas. Coba lihat anak-anak kita, coba lihat sekeliling kita, anak-anak kita sibuk dengan HP, dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang akan menghilangkan masa depan mereka. Yang terakhir, baginda Rasulullah mengkhawatirkan kita dha'ful yaqin. Kita memiliki keyakinan yang lemah, karena saat ini yang lebih diperhatikan oleh generasi kita terutama, atau bahkan kita sebagai orang tua, hanyalah bagaimana anak-anak kita nanti bisa makan atau tidak. Sudah diisyaratkan oleh Nabiuna Ya'qub ketika berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kira-kira generasi kita nanti akan tetap memegang keimanan
tetap memegang ayat-ayat Quran, tetap menteladani baginda Rasulullah, tetap memperhatikan nasihat-nasihat para ulama, atau sebaliknya mereka hanya generasi-generasi instan yang dengan lemahnya keyakinan kepada Allah, lemahnya keinginan mereka untuk meniru Rasulullah, lemahnya ta'alluq mereka kepada para ulama, para kiai, para guru, akhirnya mereka mudah sekali terpuruk dalam pergaulan bebas, terpuruk dalam jeratan narkoba dan lain sebagainya. Akhirnya saudaraku sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, kalau Rasulullah menggunakan dalam susunan bahasa Arab syighah mubalaghah, akhsha ma khasyitu, aku amat sangat mengkhawatirkan. Mungkin memang 4 hal ini sesuatu yang perlu kita perhatikan di bulan yang pas ini, sehingga peran kemayoritasan kita dalam jumlah tidak sekedar hitungan angka, tapi kita juga banyak memberikan peran kepada kemajuan khususnya generasi-generasi kita. Kita adalah orang-orang yang benar-benar menunjukkan kita orang yang ngerti aturan dalam mencari rezeki. Kita orang yang kuat untuk memohon pada Allah bagi keselamatan anak-anak murid-murid generasi kita di waktu malam dengan tahajud dan munajat. Kita adalah orang-orang yang benar-benar rajin, giat, bukan orang-orang pemalas, bukan generasi-generasi pemalas. Dan kita orang yang selalu yakin kepada Allah bahwa kehidupan kesuksesan sesungguhnya tidak sekedar sukses di dunia, tapi juga sampai sukses di hadapan Allah. Karena itulah Allah dan Rasulnya selalu mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit khutbah ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul basir. Waghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله وصحبه أجمعين في العالمين إنك حميد مجيد. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ya Allah inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka min 'abdika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ya Allah karuniakanlah ya Allah kepada kami kebaikan zahir, batin, ucapan, perbuatan dan sikap kami ya Allah sebagaimana kebaikan yang selalu Engkau hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan, selamatkan kami ya Allah dari segala ketidakbaikan zahir maupun batin, ucapan, perbuatan dan sikap-sikap kami ya Allah
seperti selalu Engkau lindungi baginda Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi asma'ina, absarina, qulubina, wa ajsadina, kulla syai'in a'taitana. Ya Allah, berkahi diri kami, berkahi kehidupan kami, berkahi semua yang Kau titipkan kepada kami, berkahi keluarga kami, berkahi putra-putri dan murid-murid kami, berkahi masyarakat dan bangsa kami. Allahumma rabbana ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu meneguhkan hati kami ya Allah, agar kami selalu yakin kepadamu, kami selalu memaksimalkan diri karenamu dan di jalanmu. Kami orang-orang yang selalu mampu bermunajat, memohon untuk anak-anak dan murid-murid kami di waktu malam, dan jadikan kami orang-orang yang selalu menjaga dari keburukan perut kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi jallu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.